Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rian Primadani, NIM 1803060034. Nomor 1. Jelaskan sifat-sifat bangsa unggas dan pewarisannya, serta berikan contohnya. Sifat-sifat bangsa pada unggas. Yang pertama, sifat pada kepala meliputi tipe jengger, warna paruh, warna kulit, mata, dan cuping. Yang kedua, tata warna bulu. Yang ketiga, sun dan fit. Yang keempat, warna kulit. Yang kelima, bentuk tubuh. Yang keenam, leher dan kom. Yang keenam, Letnan Akbol Matitan. Yang ketujuh, produksi telur dan karakteristik telur. Yang kedelapan, mengeram. Pewarisannya, yang pertama itu pewarisan tipe jengger. Ada single com, rose com, pea com, walnut com. Yang kedua, pewarisan tipe warna bulu. Itu ada warna putih, hitam, coklat, dan lurik atau blorok. Contohnya itu pada ayam white leghorn dengan simbol gennya itu I besar, C besar, A besar, dan O besar. Yang kedua itu ayam Rhode Island Red yang berwarna bulu coklat dengan multitipe alel. Yang soal nomor 2 ini sistem reproduksi pada ayam betina. Di sini ada folikel atau ovari, terjadinya ovulasi, kemudian ovulasi. Setelah berovulasi diterima oleh infundibulum. Kemudian ke magnum. Setelah dari infundibulum ke magnum, kemudian di magnum terjadi sintetis albumin kental dan sintetis galaza. Kemudian di magnum, kemudian di isthmus terjadi sintetis kelenjar kerabang. Kemudian di uterus terjadi sintetis kerabang. Kemudian di vagina itu terjadi ovoposisi. Kemudian di kloaka itu keluarnya telur. Kemudian reproduksi pada ayam jantan. Yang pertama itu testis. Testis ini merupakan tempat terjadinya pembentukan sperma atau sel sperma serta pematangan sel sperma. Kemudian di sini ada epididermis, itu menyalurkan sel sperma yang sudah matang ke vas deferens. Kemudian vas deferens menyalurkan sperma ke luar tubuh atau ke kloaka. Kemudian organ pencernaan pada ayam dimulai dari rongga mulut atau paru. Setelah itu masuk ke esofagus. Paru ini tempat pemasuknya makan atau masuknya pertama pakan. Kemudian ini esofagus
menyalurkan makanan dari paru ke tembolok. Sedangkan tembolok penyimpanan sementara, kemudian disalurkan dari verticulus ke gizzard. Baru setelah itu ini pankreas, ini hati. Setelah itu usus halus, terjadinya penyerapan makanan atau nutrisi pada pakan. Kemudian ada seka atau usus buntu. Kemudian ini ada usus besar. Yang terjadi pembusukan. Kemudian ini ada kloaka yang tepat pembuangan akhir dari makanan. Kemudian sistem ekresi pada ayam. Yang pertama itu ginjal. Di ginjal ini ini ginjal. Di ginjal terjadi penyaringan darah, lalu di ureter menyalurkan urin. Di ginjal itu penyaringan darah, kemudian diproses menjadi urin, kemudian di ureter disalurkan dari ureter ke kloaka atau tempat pembuangan akhir. Nomor 3, fase dan waktu yang dibutuhkan dalam pembentukan telur. Yang pertama itu ovari atau folikel. Di sini terjadinya folikel, pembentukan folikel, baru yolk dilepaskan ke infundibulum. Di infundibulum terjadi penangkapan yolk selama 15 menit. Kemudian di magnum terjadi sintesis albumin kental dan galaza dengan waktu 3 jam. Yang dibutuhkan itu waktunya itu 3 jam. Kemudian di isthmus terjadi sintesis kelenjar kerabang. Waktunya itu 1-2 jam. Kemudian di uterus terjadi sintesis kerabang selama 18-21 jam. Kemudian di ovari terjadi ovosposisi selama 15 menit. Baru setelah itu terjadi pengeluaran telur. Hal yang harus diperhatikan dalam menetas telur nomor 4. Yang pertama itu fumigasi atau mesin tetas. Harus diperhatikan bahwa mesin tetas itu sangat perlu dapat mencegah terjadinya perkembangan mikroba seperti virus, bakteri, dan patogen lainnya. Kemudian temperatur penetasan. Temperatur penetasan diperhatikan agar telur dapat menetas dengan sempurna. Pada hari pertama sampai 16 itu kisaran temperaturnya itu 90 derajat sampai 101 derajat Fahrenheit. Kemudian diturunkan 2 sampai 30 Fahrenheit.
Fahrenheit. Kemudian harus pemanasan ini harus konstan agar penetasan berhasil. Dan kemudian tuh ventilasi atau kelembapan penetasan. Biasanya pada mesin tetas manual diberikan pada ayam, dan kalau misalnya menggunakan mesin tetas yang modern, mudah dan otomatis. Kemudian ventilasi mesin tetas itu dianjurkan 1-3 hari dibuka seluruhnya. Pada hari keempat itu dibuka itu 1/4, pada hari kelima itu dibuka setengahnya, hari ke-6 dibuka 3/4-nya, kemudian hari ke-7 sampai menetas itu dibuka seluruhnya. Yang kelima itu harus diperhatikan posisi telur selama penetasan. Jadi posisi telur itu harus hari pertama sampai hari 3 hari sebelum menetas itu dibalik 3 kali sampai 4 kali sehari. Pemutaran ini berfungsi sebagai telur agar yolk itu tidak menunggu di satu tempat. Jadi pada saat yolk diputar itu, yolk itu berputar juga dan tidak terjadinya kematian. Kemudian setelah 3 hari setelah penetasan 19 sampai 21 itu disarankan untuk melakukan pemutaran. Kemudian yang ke-6 itu mencari telur yang non fetril dan fetril dengan cara culling. Membedakan telur fetril dan fetril ini sangat penting agar dilakukan dengan cara di bawah cahaya agar mengetahui telur itu fertil atau tidak, atau mati atau hidup. Nomor 6, biosintetis pada kuning telur dan putih telur. Yang pertama, biosintetis kuning telur atau sintesis yolk diatur oleh kelenjar pituitary, kelenjar yang terdapat pada hipofisis. Kemudian kelenjar itu melepaskan hormon gonadotropins dan steroid. Baru hormon tersebut memerintahkan hati untuk mensintetis asam amino atau protein. Kemudian setelah itu terjadi dalam hati, protein disalurkan melalui darah ke dalam folikel yolk. Sebelum itu folikel yolk melalui lapisan granulosa sekal sama lapisan granulosa. Kemudian lapisan oosit, baru terbentuknya kuning telur. Dan juga beta lipoprotein itu dilapiskan dari lapisan granulair. Selanjutnya sintetis albumin telur atau putih telur. Jadi pada membran sel baru folikel diaturkan dari hormon estrogen, larut dalam lemak, baru kemudian masuk ke membran sel. Kemudian memerintahkan hormon estrogen menjadi 4S, baru kelompok reseptor estrogen, kemudian 5S, kemudian 5S itu masuk ke nukleus. Kemudian dari masuk nukleus itu
terjadi penggabungan dengan kromosom. Baru terbentuknya mRNA. Kemudian mRNA keluar dari nukleus menuju ke ribosom. Lalu di ribosom itu dibentuklah asam amino menjadi albumin atau putih telur.